Halo, selamat sore saudara. Modernitas dan kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman. Demikian pula bagi media massa yang kita kenal, berbagai saluran kini semua menjadi satu dalam sistem digitalisasi yang kita sebut dengan konvergensi media. Nah, seperti apa kemudian konvergensi media ini memiliki dampak terhadap bidang pendidikan dan juga politik di daerah istimewa Yogyakarta? Itulah bahasan kita dalam dialog khusus edisi kali ini. Saya Rahmat Idris bersama Anda selama 30 menit ke depan. Ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama kita. Saya segera perkenalkan, paling dekat ada Komisioner KPID DIY Bapak Supadianto. Assalamualaikum Pak Supadianto. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Di tengah ada Ketua PWI DIY Bapak Dr. Andrew Sihono MSI. Selamat sore Pak Sihono. Selamat sore. Dan paling ujung ada Gubernur, bukan ya, Direktur ya Pak. Direktur Akindo Akademi Komunikasi Indonesia Bapak Dr. Andus Ahmad Muntoha MA. Selamat sore Pak Muntoha. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Pak Supadianto terlebih dahulu. Kita sekarang di tengah era banjir konvergensi ya Pak. Radio, televisi, media cetak, semuanya menjadi terintegrasi dalam sebuah sistem digital. Seperti apa kemudian KPID melihat arus konvergensi ini? Baik. Pemirsa TVRI di mana saja, yang pertama sebelum saya berbicara banyak hal, saya mengucapkan selamat dulu kepada masyarakat Jogja, seluruh provinsi DIY yang telah sukses menyelenggarakan pilkada baik di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul maupun Kabupaten Bantul dengan aman dan berkendali. Terkait dengan era konvergensi multimedia, perlu difahami bersama bahwasannya memang menimbulkan dampak ganda, dampak positif dan negatif. Tapi sebelum itu mungkin pemirsa yang masih awam, konvergensi multimedia ini makhluk apa ya? Jadi sesungguhnya konvergensi multimedia ini adalah penggabungan berbagai jenis industri media massa dalam satu saluran yang terintegrasi. Dalam konteks ini konvergensi ini meliputi satu, konvergensi secara teknologi ya, yang kedua konvergensi secara isi konten, yang ketiga konvergensi secara strategi bisnis ya. Paling tidak ada 3 yang bisa dipandang terkait. Dalam konteks industri media penyiaran saat ini masyarakat Jogja luar biasa, walaupun sebuah provinsi yang cukup kecil ya di ini ya, namun jumlah media massa baik itu penyiaran, media radio, televisi, media cetak, online maupun media internet, jumlahnya luar biasa benar. Sangat tinggi untuk ukuran kita ya. Benar. Kita ini di Jogja punya televisi paling muda sekarang sudah ada 15 stasiun televisi dan tambah satu lagi namanya NET baru beroperasi kemarin, dan akan sebentar lagi masyarakat Jogja disuguhi televisi bernama Kresna TV. Dan ke depan kita akan hidup di era digital. Saat ini sudah menunggu 22 stasiun televisi digital akan segera hadir di Jogja ini. Namun karena regulasinya ini belum ada, sehingga kemudian terpaksa harus ditunda. Kemudian terkait dengan permasalahan era konvergensi multimedia ini, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik, tentu saja media ini sangat strategis sekali dalam banyak hal ya. Satu, bagaimana media ini sesungguhnya menjadi media. Kalau kita buka undang-undang penyiaran maupun undang-undang pers, ada 5 fungsi daripada pers dan media penyiaran. Yang pertama, didudukkan media ini, pers atau media penyiaran ini sebagai media informasi, jadi informasi dulu ya. Kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga hiburan ya, yang keempat kontrol sosial, dan yang terakhir ini sebagai lembaga fungsi bisnis. Tapi permasalahan yang muncul saat ini kita cukup memprihatinkan sekali. Ternyata cukup banyak ya penggunaan lembaga penyiaran media ini dan pers ini ternyata disalahgunakan ya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk menyiarkan hal-hal yang ternyata berdampak cukup negatif misalkan. Baik. Ya. Sebelum kita bahas yang negatifnya Pak Supadianto, saya ingin ke Pak Sihono dulu. Dari perspektif kita sebagai jurnalis begitu ya Pak, apakah kemudian dengan adanya online journalism begitu, konvergensi media-media yang kita tahu, media cetak, kemudian semua sekarang proses digital ya, sudahkah kode etik ini dijunjung tinggi oleh konvergensi ini Pak, dan yang berpartisipasi di dalamnya? Ini persoalan ini kalau sudah mengatakan kode etik kita ya Pak ya, kalau kata etika ya. Jadi
Jujur saja, jadi teman-teman itu kalau disuruh beredar itu susah. Nanti ini persoalan. Makanya kami di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia selalu mendorong teman-teman untuk melandasi kerja dengan kode etik. Jadi seperti apa dorongan yang diberikan, Pak? ini kebetulan hari Sabtu besok kita akan menggelar karya latih wartawan. Jadi kode etik itu menjadi materi utama yang ingin disampaikan ke teman-teman. Jadi konvergensi media itu menuntut profesionalisme, kompetensi yang tinggi wartawan kita. Jadi kalau teman-teman tidak kompeten, tidak profesional, maka akan dilipes dengan masyarakat yang lain yang bukan wartawan, karena saat ini masyarakat itu sudah Berpartisipasi juga dalam menjalankan tugas kewartawanan. Cuma ini yang menjadi persoalan, mereka itu kan tidak dibekali dengan etika, kode etik, terus kemudian juga mungkin undang-undang soal pikirannya hanya semua bisa menulis sampai padahal ada aturannya begitu ya. aturannya. Ya. Jadi kalau wartawan profesional kompeten itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi kesadaran soal etika dan hukum, berpengetahuan luas, terus kemudian terampil dalam menjalankan tugas kewartawanan. Jadi terampil memegang kamera, terampil menggunakan laptop, terampil dan yang lain itu harus dikuasai. Hasilnya dari amatan Anda selama ini, sudahkah hal-hal ini tercermin dalam penulisan ataupun jurnalistik kita di Indonesia saat ini, khususnya di DIY terkait dengan konvergensi media? Kalau cetak etika saya kira relatif cukup bagi 70%. Tetapi yang menjadi persoalan itu teman-teman di online. Jadi karena dia dituntut waktu yang cepat, akhirnya persoalan harus check and recheck, harus balancing, harus itu banyak yang dilanggar. Jadi alasannya sudah dilempar dulu nanti yang. Padahal ini yang profesional ya, Pak. Apalagi yang penulis-penulis umum yang notabene bukan wartawan, profesinya begitu. Baik. Saya kira segera Dewan Pers mengeluarkan regulasi, aturan atau surat edaran atau pegangan pedoman penulisan online agar teman-teman bisa menjalankan profesi kewartawanan khususnya di media online itu untuk bisa tidak semaunya sendiri, tapi ada aturan. Dan itu bukan wartawan saja, siapapun yang ingin menulis secara online, karena konvergensi media ini punya tanggung jawab yang sama begitu, Pak, dengan ada aturan yang nanti akan dikeluarkan begitu ya. Baik, saya ingin langsung ke Pak Muntoha. Pak Muntoha, seperti apa kemudian konvergensi media ini berdampak terhadap perkembangan dunia pendidikan? Anda sebagai akademisi mungkin bisa berbagi dengan kami. Baik, ada 2 istilah yang sebenarnya perlu kita angkat. Yang pertama namanya adalah demokrasi virtual. Ini istilah yang dibuat oleh salah seorang namanya adalah Stanley Jibaran. Ini menyebutkan bahwa dengan adanya demokrasi virtual itu artinya posisi dari konsumen dan produsen seolah-olah itu sama. Nah, ini sebenarnya memberikan, katakanlah satu sisi itu adalah keunggulan atau satu sisi itu adalah peluang, tapi pada sisi yang lain kadang-kadang ini menjadi tidak dewasa masyarakat itu dan kemudian melakukan hal-hal yang kurang bagus. Contohnya misalnya karena ada demokrasi virtual seperti itu, maka kemudian ada upaya-upaya untuk menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan 3 hal. Satu, kebohongan. Kemudian yang kedua itu namanya adalah permusuhan. Kemudian yang ketiga hal-hal yang tidak penting, misalnya seperti pornografi dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kita, bahwa satu sisi itu menjadi hal yang positif, tapi sisi yang lain dituntut kedewasaan. Bisakah masyarakat, kemudian pengguna, termasuk misalnya adalah kelompok intelektual dosen, mahasiswa dan sebagainya, itu untuk memanfaatkan peluang namanya adalah demokrasi virtual ini dengan baik. Menarik tadi waktu Pak Muntoha menyebutkan bahwa kita belum cukup dewasa untuk mengikuti arus konvergensi media ini, apalagi dengan kita semakin aware begitu dengan adanya penggiringan opini massa melalui media sosial, tulisan-tulisan di internet begitu. Seperti apa kemudian masyarakat itu bisa siap untuk menghadapi ini?
Ya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kita. Satu sisi kebebasan itu sebenarnya kan harus bersyarat bahwa mereka sudah harus dewasa, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan media itu sudah masuk di dalam kesadarannya. Sisi yang lain sebenarnya masyarakat kita seringkali karena belum terdidik, karena belum sadar dengan etika, belum sadar dengan media yang ada yang sangat mudah seperti ini, maka kadang-kadang kontrolnya kemudian lepas. Inilah sebenarnya menjadi salah satu poin pokok bahwa sebenarnya masyarakat juga harus dididik dengan sekian banyak, katakanlah kalau istilah tadi adalah regulasi, kepatutan, etika, dan lain-lain. Ini kira-kira yang menjadi penting. Pak Supadianto, mungkin educate the society, mengedukasi masyarakat, itu salah satu isu krusial. Kalau kita lihat dengan konvergensi media ini, apa saja yang menjadi perhatian utama dari KPID khususnya untuk bisa masyarakat kita teredukasi dengan baik dan hal-hal lain yang harus diantisipasi, Pak? Salah satu kunci untuk memajukan peradaban sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kabupaten, sebuah provinsi, sebuah desa adalah kuncinya yaitu peningkatan SDM-nya, sumber daya manusia. Itu kata kunci. Ya, pada era apapun, kata kunci pemproduksi, pemikir, kebijakan ini adalah terletak pada sumber daya manusia. Masyarakat di wilayah itu sendiri. Iya, maka kemudian kalau dalam kepenyiaran ini ada gerakan yang namanya literasi media. Literasi media adalah gerakan bagaimana masyarakat, pemirsa, penonton, pendengar ini bisa mengkritisi, mengkritisi berbagai siaran tayangan yang ditayangkan oleh berbagai stasiun TV, radio maupun media cetak dan sebagainya. Kemudian akhirnya yang menjadi keputusan ini benar atau tidak ini kembali pada masyarakat sendiri. Karena saat ini kita ditawarkan berbagai saluran media yang luar biasa. Teknologi internet saat ini adalah teknologi yang menerjang tapal batas negara, dan kemudian kalau regulasi terkait dengan internet ini hanya diatur dengan regulasi setingkat nasional, ini itu tidak bisa karena menerjang tapal batas negara. Maka kemudian regulasi ini perlu dipikirkan bersama untuk melahirkan regulasi undang-undang internasional skalanya. Saya kira itu. Ya, kemudian kami KPIDDIY sebagai wakil rakyat bidang penyiaran di ini, kalau DPR ini wakil rakyat di pusat, DPRD ini wakil rakyat di provinsi, DPRD kabupaten di kabupaten, kami ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah wakil rakyat masyarakat Jogja dalam bidang penyiaran. Saat ini kami bekerja keras untuk mengawasi, mengatur lembaga penyiaran yang ada di Jogja ini, dan kami paling tidak sudah mengirimkan surat teguran secara persisnya sebanyak 92 surat teguran. 92 itu dalam waktu kurang lebih kami bekerja 1 tahun lebih 10 hari ini. Ya, jadi 1 tahun lebih 10 hari ada 92 surat teguran yang sudah dilayangkan. Iya. Baik, ke media mana saja itu, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Hampir berapa? Yang tadi bisa disebutkan. Yang merata. Saya kira ini apa jenis-jenis kategori teguran yang paling mendominasi dari 92 itu? Baik, satu yang cukup memprihatinkan, televisi maupun radio di Jogja ini satu program lokalnya masih ini. Jadi program lokal hanya mentransfer program acara dari Jakarta. Jadi kita ini Jogja harusnya dijadikan, kita ini punya perguruan tinggi yang luar biasa benar di Jogja ini. Ada banyak, ada 106 PTS di Jogja. PCN-nya belasan, artinya apa? Saya kira ini menjadi gagasan inspirasi besar bagi kampus komunikasi yang Indonesia untuk memproduksi program-program acara yang ini kemudian disodorkan, dikerjasama dengan lembaga penyiaran televisi baik publik maupun masih kurangnya konten lokal begitu. Ini mungkin itu yang jenis visual yang dihadirkan. Kemudian yang kedua ternyata tayangan-tayangan berbau erotisme, kemudian masih cukup banyak, banyak juga. Kemudian yang kedua rokok, cukup banyak juga. Kemudian kemarin terkait dengan khusus pilkada di politik, kami kemarin baru saja mengirimkan sebanyak 9 surat teguran untuk beberapa stasiun lembaga penyiaran yang ada di Jogja ini. Terkait satu, ternyata kita melihat cukup banyak iklan yang ditayangkan di lembaga penyiaran ini ternyata melanggar undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan salah satunya ada baru saja ini. Misalkan
sebuah iklan calon pasangan bupati wakil bupati, ternyata durasinya ini kan peraturannya maksimal kalau televisi hanya 30 detik saja. Ternyata pelanggaran durasi itu yang pertama. Yang kedua ternyata banyak juga yang dipasang lebih dari 10 kali tayang per hari, padahal batas maksimal 10 ya, tapi pelanggaran frekuensi juga ya jumlah tayangnya spotnya. Baik. Seperti apa kekuatan surat teguran ini Pak? Apakah kemudian bisa membuat institusi tersebut berubah serta merta atau hanya menjadi surat kapan mereka terima karena tegurannya Pak baik gitu, karena mungkin reward dan punishment tidak ada punishment kadang saya kalau berhadapan dengan para direktur pengelola lembaga penyiaran yang ada di Jogja ini, saya kerap kali mendapatkan surat cinta dari KPU. Jadi ada beberapa, satu surat teguran yang pertama, surat teguran yang kedua, kemudian kita bisa menghentikan program acara sekiranya kalau teguran pertama kedua ini tidak dihiraukan. Melakukan kesalahan yang sama, maka kita hentikan program acaranya. Kita pernah melarang sebuah iklan komersial pengobatan alternatif karena kita memperhatikan juga ya ternyata kita ini cukup banyak ya lembaga penyiaran swasta dan lainnya yang melakukan pengobatan jasa alternatif ini, pengobatan alternatif, padahal di situ regulasinya boleh ditayangkan tapi aturannya ketat, misalkan harus menayangkan surat izin atau surat izin edar dan sebagainya. Jangan sampai misleading begitu ya. Saya ke Pak Siono lagi. Pak Siono, kalau kita melihat begitu banyak sekarang orang yang ingin menampilkan konten-konten mereka ke publik, termasuk juga konten-konten yang sifatnya jurnalistik begitu. Regulasi apa yang mereka bisa pegang untuk kemudian bisa memastikan bahwa konten-konten ini sesuai dan tidak kemudian berdampak negatif kepada masyarakat, malah menjadi bumerang sendiri begitu. Apalagi dengan konvergensi media, digitalisasi yang semua orang bisa akses dari manapun, kapanpun, Pak. Jadi sebetulnya kan saya selalu mengingatkan ke teman-teman, sebetulnya ini bisa dilakukan juga oleh yang lain di luar wartawan. Jadi peka, kritis, sensitif gitu. Peka itu kan bisa menangkap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu. Kalau membuat program di apapun, dicetak, di TV, di radio, itu bisa terjadi gitu, di kepekaan itu. Terus kemudian kritis kan, jadi teman-teman itu harus terus belajar karena itu mengasah kekritisan. Bisa dari rumusan, bisa statement dari yang ahli yang kompeten, terus kemudian bisa dari hasil penelitian, itu bisa menjadi visual analisa. Terus kemudian saya harapkan teman-teman itu jangan menjadi bagian dari masalah tetapi memecahkan masalah. Baik. Terus kemudian yang perlu dipegang adalah kode etik jurnalistik sama undang-undang yang terkait dengan, kalau dicetak ya undang-undang nomor 49 kemudian itu poin utamanya yang semua orang tahu kali ya Pak wartawan. Baik, kita akan sapa penelpon dulu yang sudah bergabung di dialog khusus. Halo, selamat sore, dialog khusus. Sore. Dengan siapa di mana? Putri di Ambarita. Silakan Mbak Putri. Ini saya mau tanya, nilai dan sikap mentalitas seperti apa yang perlu dibangun agar pekerja media itu bisa optimal kinerjanya dan sama mampu memberikan pencerahan pada publik gitu loh. Baik. Udah. Terima kasih Mbak Putri dari Ambar Semua tadi ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Spadianto sebelum kita ke Pak. Muntah. Jadi media ini kata kuncinya pemproduksi isinya adalah wartawan. Ya, jadi bagaimana menciptakan wartawan yang berkualitas, dan wartawan ini dipasok dari perguruan tinggi dan kemudian hanya lulusan nasional bisa juga ya, karena setiap orang punya hak untuk menjadi wartawan. Semua orang bebas punya peluang yang sama. Kemudian bagaimana sesungguhnya menjamin agar terjamin ya, agar watak para pekerja wartawan, sesungguhnya undang-undang kita ini sudah ada. Saya kira undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers ada salah satu pasal ya, mengapa banyak wartawan, cukup banyak, saya tidak mengatakan banyak ya, cukup banyak wartawan di Indonesia ini kemudian kurang profesional ya, wartawan abal-abal, wartawan amplop, wartawan nasional dan sebagainya dan istilah lainnya ya, atau wartawan infotainment. Saya kira dari sisi profesionalitas ini satu ya, kredibilitas, profesionalitas ini salah satunya kesejahteraan wartawan di Indonesia ini cukup memprihatinkan. Jadi dari outlet lain
serta-merta makanya untuk saya benar. Makanya saya berharap besar ya agar satu Dewan Pers maupun KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini bersinergi ya. Salah satunya adalah bagaimana agar wartawan yang lulus uji komisi wartawan ini juga mendapatkan kesejahteraan. Kalau guru itu kalau lulus uji kompetensi guru, sertifikasi guru ada kesejahteraan. Wartawan sama, misalnya mungkin sebanding dengan standarisasi sertifikasi. Dari akademisi seperti apa memandang ini, Pak? Ya, jadi ada dua hal ya yang penting. Pertama berkaitan dengan persoalan namanya adalah nilai apa sih yang sebenarnya perlu dikembangkan kaitannya dengan era konvergensi multimedia ini ya. Jadi sebenarnya ada hal luhur yang sebenarnya masih bisa diperjuangkan oleh siapapun, khususnya oleh saya kira para pewarta. Contoh misalnya, di sana ada salah satu contoh praktek demokrasi yang bagus. Ini kan harusnya di blow up ya. Yang lain berkaitan dengan ada temuan dari orang, dari guru, dari siswa, dari mahasiswa. Saya kira ini perlu dilakukan hal yang seperti itu. Yang kedua, saya kira berkaitan dengan namanya adalah setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat dituntut untuk secara tidak langsung itu adalah memiliki namanya adalah kecerdasan visual, saya kira ya, kecerdasan virtual berkaitan dengan namanya adalah era konvergensi media itu. Apa itu artinya? Dia tidak sekedar namanya adalah secara ilmu pengetahuan dan teknologi itu gaptek, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Dia memiliki kesadaran bahwa sebenarnya yang saya lakukan ini adalah patut atau tidak patut, melanggar atau tidak melanggar. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang sangat luhur yang saya kira perlu. Kecerdasan virtual yang perlu dikembangkan oleh mungkin kalau di perguruan tinggi harus dididikkan ya dosen kepada mahasiswanya. Kalau misalnya di lembaga PWI misalnya ya dari para pengurus kepada mereka yang mengikuti karya latihan wartawan dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin juga satu hal yang penting bagaimana masyarakat kita tidak sampai gagap konvergensi begitu. Apa-apa semuanya sampai dengan begitu cepat langsung di genggaman tangan begitu Pak. Sudah siapkah masyarakat kita untuk memasuki era konvergensi yang sebenarnya kita kan boleh dikatakan jumping ya dengan adanya konvergensi multimedia itu. Artinya kan misalnya ya tadi yang disinggung misalnya persoalan literasi media. Sebenarnya kan kita memerlukan hal-hal seperti itu. Pendidikan namanya adalah kesadaran bermedia. Satu kalau di media cetak sudah, maka kemudian di media online misalnya bagaimana dia bertutur melalui online ya, posting dan lain-lain. Karena sebenarnya ini terkait nanti dengan namanya adalah setiap laku yang dilakukan di media seperti itu kan terkena apa yang dikatakan dalam undang-undang transaksi elektronik itu sebagai persoalan hukum yang kadang-kadang bisa kalau tidak hati-hati bisa terkena. Baik, Pak Spadianto, ini topik yang sangat besar begitu. Waktu kita hanya 25 menit tidak bisa untuk bisa sampai mendalam, tapi sudah mungkin kita bisa gali sedikit-sedikit tadi apa saja tantangan-tantangannya begitu. Apa kira-kira ke depan yang masih menjadi pekerjaan rumah kita yang terbesar untuk katakanlah secara realistis bisa mengatasi tantangan-tantangan yang paling besar ini? Baik, satu kita ini regulator di bidang penyiaran dan pers itu ada beberapa, kalau bisa sebutkan. Satu Dewan Pers, dua Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah, tiga Komisi Informasi Publik maupun daerah, empat lembaga sensor film, dan tiga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada 5 ujung tombak regulator di bidang pers dan penyiaran. Kemudian untuk melakukan hal itu yaitu satu kata kuncinya yaitu regulator, regulasi. Maksudnya adalah menciptakan undang-undang peraturan yang lebih tegas lagi. Saat ini Komisi 1 DPR RI pusat tengah merevisi undang-undang penyiaran ya, tengah dalam proses revisi saat ini. Kita harus merasa optimis agar ini final, sehingga kemudian akan termaktubkah pasal tentang konvergensi media di sana, digitalisasi? Ketika medianya sudah menjadi satu, ya teknologinya menjadi satu, strategi visinya menjadi satu, pemiliknya menjadi satu, maka regulasinya pun harus dikawinkan. Ini sebuah keniscayaan. Undang-undang yang harus dikawinkan menjadi satu, yaitu undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi. Paling tidak ada 3. Ini harus dijadikan satu menjadi undang-undang semacam undang-undang konvergensi multimedia. Baik, DPR RI, KPI dan juga nanti dari Dewan Pers bisa bersatu padu untuk mensukseskan PR besar ini ya Pak. Terima kasih Pak, kita sudah habis Bapak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Spadianto, Pak Sihono dan juga Pak Ahmad Muntoha atas waktunya untuk berbagi bersama kami. Mungkin singkat saja Pak terakhir. Bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya,
siapa saja yang menonton televisi, radio di mana saja jika menemukan program tayangan televisi maupun radio yang ini melanggar berbagai regulasi undang-undang penyiaran, undang-undang pers, undang-undang lainnya, ya, mohon untuk diadukan, diinformasikan, dilaporkan kepada KPID dengan mengirimkan SMS ke 08179447 ya, tuliskan nama stasiun televisi atau radionya, program acaranya, ya, dan kemudian jam tayangnya kapan dan melanggar apa yang website juga bisa dilakukan. Websitenya bisa melalui telepon atau melaporkan. Websitenya Pak? Websitenya di www.kpid.go.id. Terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah berbagi bersama kami, dan juga terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti dialog khusus selama 30 menit ke belakang. Saya Rahmat Idris, selamat sore, sampai jumpa.